Tama menunjuk ke bekas luka di wajahnya dan dengan samar berkata, "Karena bekas luka di wajahmu, semuanya palsu." Kalimat pendek Tama ini benar-benar mengejutkan Claudia. Dia tanpa sadar menutupi bekas luka di wajahnya dan bertanya dengan acuh tak acuh, "Bagaimana kamu? Kamu melihat itu?" Dengan lembut Tama berkata, "Meskipun bekas lukamu dibuat sangat realistis, tapi itu hanya efek visual. Jika itu adalah bekas luka yang nyata, itu masih merupakan bagian dari jaringan tubuh Anda. Dengan kata lain, bekas luka yang asli itu hidup, bekas luka yang palsu dibuat lebih realistis, tapi itu hanya bahan." Penjelasan Tama membuat Claudia agak tidak mengerti. Dia bisa mengerti bahwa bekas luka itu palsu, tetapi tidak mengerti bagaimana dia bisa melihatnya. Bagi Tama, kemampuan persepsi aura jauh melebihi penglihatan. Pertama kali dia melihatnya, dia menyadari bahwa bekas lukanya sama sekali tidak memiliki kemiripan kehidupan. Seolah-olah bunga simulasi paling realistis hanya bisa membuat penampilan yang identik, tapi tidak bisa membuat kehidupan bunga yang sebenarnya itu sendiri. Dari titik ini saja, dia bisa menilai bahwa bekas luka di wajahnya pasti palsu. Pada saat itulah dia menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang salah dengannya. Hanya saja, dia masih belum tahu apa niatnya ketika dia bersusah payah memanggilnya ke Kanada. Jadi dia bertanya, "Claudia, saya harap Anda bisa memberitahu saya secara terbuka dan jujur. Apa bahayanya bagi Fanny?" Dia ragu-ragu sejenak dan berbicara, "Kakak Fanny sekarang menjadi sasaran sindikat kejahatan Italia di Vancouver. Jika kamu tidak membawanya pergi dari Kanada, Levon dan yang lainnya akan segera menyerangnya." Tama mengerutkan kening dan bertanya, "Fanny adalah gadis Indonesia yang menjalankan toko serba ada, tidak banyak latar belakang, dan tidak banyak properti. Mengapa sindikat kejahatan menargetkannya? Apakah karena mereka ingin menculiknya untuk tebusan?" "Tidak," kata Claudia dengan keseriusan yang tak tertandingi. "Mereka jauh lebih jahat daripada penculikan untuk tebusan." Berbicara tentang ini, dia menambahkan, "Di wilayah abu-abu Eropa dan Amerika, industri yang paling menguntungkan adalah teluk obat-obatan dan wanita, yang terutama berlaku untuk wanita. Karena, di dunia bawah tanah ini, wanita adalah tambang emas tanpa biaya. Mereka akan menculik wanita muda yang cantik dan menyelundupkannya ke luar negeri untuk dijual di Eropa atau Amerika Serikat, dan mereka yang tampan dan bersih umumnya akan dipilih dan dikemas untuk pelelangan di dunia bawah tanah, dan harganya mungkin melebihi $1 miliar atau lebih. Dan para wanita dengan penampilan biasa, atau tidak lagi memenuhi syarat untuk dilelang, mereka akan dijual ke geng Aljazair yang beroperasi di Eropa, yang umumnya hanya memiliki satu tujuan, di bawah paksaan mereka, terus-menerus terlibat dalam jenis perdagangan daging yang kotor, alat penghasil uang seumur hidup, sampai kehilangan nilainya setelah dibunuh dan dibuang." Awalnya, kelompok Italia juga melakukan hal-hal berbahaya semacam ini, dan kemudian setelah ayahku mengambil alih, atas saran ibuku, menghentikan hal-hal seperti itu. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, kelompok yang sama di Vancouver tidak terlalu bagus. Tahun-tahun ini kebangkitan pasukan Asia di Kanada sangat cepat, grup Indonesia, grup Vietnam, grup Korea terus berkembang, Amerika juga semakin memperhatikan di sini, wilayah kelompok Italia terus menyusut, sehingga semua pendapatan berkurang tajam. Levon telah menyarankan ayahku dan beberapa kelompok besar di Eropa dan Amerika Serikat untuk bekerja sama dalam bisnis populasi, menculik gadis-gadis dari Kanada, terutama menculik turis, imigran baru atau penumpang gelap, dan kemudian menyelundupkannya ke luar negeri, kepada kelompok-kelompok besar di Eropa dan Amerika Serikat untuk bekerja sama dalam distribusi, hampir tanpa biaya. Paling tidak dalam setahun mereka bisa mendapatkan ratusan miliar rupiah. Tapi ayah saya belum setuju, dan juga karena ini, itu adalah alasan untuk membangun kebencian. Setelah ayah saya terbunuh, mereka memulai kembali bisnis ini. Baru-baru ini sering ada kasus wanita muda hilang di dalam dan sekitar Vancouver, hanya dalam 2 bulan.
Ada lebih dari 20 kasus, tetapi lebih dari setengahnya adalah penumpang gelap, jadi polisi Vancouver juga menutup mata. Ketika Tama mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi hijau. Tama tidak meragukan kebenaran kata-kata Claudia, karena dunia ini tidak pernah sedamai dan sebaik yang dilihat orang biasa. Jangan melihat ekonomi yang sangat maju saja, dunia bawah tanah adalah tempat paling kotor di dunia, tidak ada satupun. Dan Claudia sendiri adalah putri dari mantan pemimpin mafia dan pasti pernah mendengar tentang hal ini. Yang paling membuatnya marah adalah bahwa anggota geng ini dengan tangan dan kaki, yang membuat keuntungan besar dengan menjual wanita, yang benar-benar keterlaluan. Jadi, dia memaksakan amarahnya dan membuka mulutnya untuk bertanya padanya, "Lalu bagaimana kamu tahu bahwa Levon akan menangkap Fanny?" Claudia mengeluarkan senter seperti lipstik dari sakunya dan berkata, "Ini adalah panjang gelombang spesifik dari senter ungu, yang tidak sama dengan panjang gelombang cahaya ungu untuk pemeriksaan uang umum, dan itu tidak terlalu bagus untuk dibeli di pasar, dan ada ramuan khusus yang menyertai senter ungu ini, yang hanya akan muncul di bawah panjang gelombang cahaya ungu ini, dan mereka akan menggunakan ramuan ini. Setelah memilih target, mereka akan menggunakan ramuan ini untuk mengecat tanda tertentu di pintu masuk rumah target yang dipilih. Ini adalah aturan antara beberapa geng, untuk menghindari persaingan satu sama lain. Mereka membatasi jumlah maksimum tanda dari geng yang sama pada waktu yang sama. Jika ada tanda geng tertentu di pintu rumah tertentu, dan jumlah tandanya masih dalam batas geng, maka itu membuktikan bahwa komplotan ini telah memilih rumah ini sebagai target, dan jika memilih kesempatan untuk menyerang, maka geng lain tidak bisa lagi menyerang rumah ini. Berbicara tentang ini, dia memandangnya dan berkata, "Pada hari saya mengirimi Anda pesan teks adalah, pertama kali aku menemukan tanda yang ditinggalkan Levon di depan rumah Bibi Ratih." Tama bertanya lagi, "Lalu mengapa Anda menghubungi saya?" Claudia menjelaskan, "Karena Suster Fanny paling sering membicarakanmu, dan di matanya, kamu benar-benar maha kuasa. Jadi saya diam-diam menggunakan teleponnya untuk mengetahui nomor telepon Anda dan meminta Anda untuk membantunya." Tama mengangguk lembut dan bertanya, "Apakah kamu pernah memberitahu Fanny tentang ini?" "Tidak." Claudia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Orang-orang Levon sudah mengincarnya. Alasan mengapa mereka belum melakukan apa-apa karena mereka belum menemukan waktu yang tepat. Tapi jika dia meninggalkan Vancouver sendirian saat ini, itu hanya akan mempercepat tindakan pihak lain. Jadi saya telah mengikutinya selama 2 hari terakhir, dan saya menggunakan telepon anonim untuk menelepon polisi beberapa kali di malam hari untuk menarik mobil patroli. Jadi saya hampir tidak bisa menunda pihak lain selama beberapa hari. Tapi ini bukan solusi jangka panjang." Tama mengerutkan kening, mengingat kata-kata Levon kepada Fanny, dan bertanya, "Menurutmu, Levon siap untuk menyerang Fanny malam ini?" Claudia berkata, "Levon memiliki minat pada Sister Fanny. Dia telah berusaha meyakinkannya untuk menerima pengejarannya. Dia datang sekali atau 2 kali sehari akhir-akhir ini, tapi Suster Fanny tidak pernah setuju. Dengan apa yang saya ketahui tentang dia, kesabarannya hampir habis." Setelah mendengarkan, Tama mengangguk sedikit. Tampaknya perbuatan baik Fanny terhadap Claudia menuai hasil yang baik untuknya. Jika Claudia tidak menemukan cara untuk melindunginya, aku khawatir dia tidak akan bisa menunggunya datang. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.